Halo semua, jadi di video ini aku akan meresensi sebuah novel. Nah, untuk novel yang mau aku resensi yaitu Tujuh Prajurit Bapak. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke intinya. Oke, di sini aku mau mulai resensi novelnya dari identitas novel dulu. Yang pertama, judul novelnya itu Tujuh Prajurit Bapak. Dengan pengarangnya Bulan dan Amalia. Nah, penerbitnya itu Media Kita pada tahun 2022 di kota Jakarta. Untuk jenis novel Tujuh Prajurit Bapak ini, novel ini nih berjenis genre fiksi ya. Jadi jenis itu jenis novel fiksi. Nah, untuk ukurannya, ini ukurannya 19 kali 13 kali 19 cm. Harganya ini 99.500. Untuk ketebalannya ini 440 halaman. Cuman ditambah dengan identitas bukunya, covernya, dan segala macam itu ditambah 4 halaman, jadi ada 444 halaman. Untuk jenis kertas yang dipakai ini itu jenisnya kertas book paper. Nah, kalau untuk covernya ini jenisnya soft cover. Nah, selanjutnya yaitu bagian kepengarangan atau tentang penulis. Ditulis oleh Bulan Amalia, seorang perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 1 September. Untuk tahunnya di sini tidak dicantumkan, jadi saya kurang tahu juga. Nah, Bulan Amalia ini hobi menulis dan banyak tulisannya yang sudah dibagikan di Wattpad. Tetapi dia juga memiliki hasil karya, yaitu yang pertama novel Tujuh Prajurit Bapak, dan ada lagi satu lagi yaitu novel yang berjudul After Losing You. Itu diterbitkan pada tahun 2023. Sinopsis novel Tujuh Prajurit Bapak. Nah, novel Tujuh Prajurit Bapak menceritakan tentang ketujuh anak laki-laki dari seorang pensiunan tentara bernama Pak Cahyo. Pak Cahyo mengharapkan anak-anaknya agar dapat meneruskan jejaknya menjadi seorang tentara. Namun, anak pertama yaitu Dava Bahari menghadapi perlawanan bapak karena ia ingin menjadi pelaut, dan akhirnya berkat usaha mamanya, Dava Bahari berhasil menjadi seorang pelaut. Selanjutnya, anak kedua yaitu Randy Firmansyah, memiliki badan yang kecil yang tidak memungkinkan untuk menjadi seorang tentara, sehingga Randy Firmansyah memutuskan untuk kuliah melalui jurusan ekonomi dan menjadi pegawai bank pada saat ini. Yang ketiga yaitu Raga Iswana. Raga Iswana diharapkan oleh bapak agar menjadi seorang tentara. Namun Raga Iswana malah memilih menjadi seorang polisi, dan keputusan tersebut ditentang oleh bapak. Namun selanjutnya keputusan Raga Iswana dapat diterima oleh bapak dengan baik. Anak keempat yaitu Arma Yoga yang memiliki hobi menulis sehingga tidak memiliki kriteria menjadi seorang tentara. Selanjutnya Iqbal bercita-cita menjadi dokter, tetapi sewaktu lulus SMA ia tidak lolos seleksi menjadi dokter dan mengambil kuliah di bidang keperawatan. Selanjutnya anak keenam dan ketujuh ada Rai dan Putra. Keduanya masih sama-sama SMA dan menjadi harapan bapak untuk menjadi tentara. Kisah keluarga ini menyoroti hubungan erat antara bapak dan anak-anaknya serta perjuangan masing-masing anak dalam mencapai impian bersama. Setelah bapak meninggal, keluarga menghadapi serangkaian masalah, termasuk masalah keuangan dan konflik dengan keluarga dia, pujaan hati Yoga. Meskipun banyak cibiran terhadap mimpi Yoga tetap mempertahankan cita-citanya. Ketika bapak meninggal, keluarga berusaha mempertahankan keutuhan dan kebahagiaan. Yoga mengalami konflik antara keluarga dan cintanya pada Lia. Kecelakaan tragis yang menimpa Yoga membuat hidupnya berubah secara drastis, yaitu Yoga meninggal dunia. Penengah di keluarga ini pun ikut pergi menyusul bapak. Bahkan, mimpi yang selama ini Yoga dambakan belum sempat dilihat. Buku itu belum sempat Yoga peluk. Tak dapat dipungkiri, kehilangan bapak saja masih membekas dan luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tetapi, kini Yoga lebih memilih untuk pergi. Kehidupan akan terus berjalan, yang pergi tidak akan kembali, yang ditinggal pergi akan merasakan luka yang terus membekas di hati. Kini, Dava sudah memiliki 2 anak bersama Bulan, dan 2 bungsu juga sudah dewasa, yaitu Rai menjadi pilot dan Putra menjadi tentara. Selanjutnya, unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Tujuh Prajurit Bapak. Yang pertama, novel ini bertema tentang kehidupan, masalah-masalah kehidupan dan tentang keluarga. Yang kedua, tokoh dan penokohan dalam novel Tujuh Prajurit Bapak. Tokoh utama novel ini yaitu Arma Yoga atau Yoga. Untuk tokoh tambahannya ada Bapak atau Pak Cahyo, Mama atau Mama Wendy, Raga Iswana, Dava Bahari, Randy Firmansyah, Iqbal, Rai, Putra, Bulan, Jessica, Arumi, Dika, Lia, Rasnoto, Sinta, Joni dan Jeffrey, Om Kia, Anang, Tante Anang, Tante Dewi, Luki, Adi, Raya, Meng Epul, Diina, dan Asep. Selanjutnya, alur pada novel ini yaitu alur maju. Nah, untuk latar dan setting, latar tempatnya ada di rumah, kampus, kosan dia, rumah sakit, IGD, angkringan, kantor polisi, kamar jenazah, dan rumah sita. Selanjutnya, latar waktunya yaitu
waktunya pagi hari, siang hari, malam hari, dan sore hari. Dan suasananya tuh sedih, haru, bahagia, tegang, dan cemas. Untuk sudut pandang yang dipakai di novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga serta tahu. Amanat yang didapat dari novel ini yaitu pantang menyerah dan terus meraih mimpi walaupun menghadapi berbagai rintangan. Gaya bahasa yang ada pada novel ini atau yang digunakan oleh penulis di novel ini yaitu gaya bahasa santai dan gaul. Unsur eksistensi novel 7 Prajurit Bapak. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral yang didapat dari novel 7 Prajurit Bapak yaitu tolong menolong, patuh kepada orang tua, dan jujur. Pada halaman 4, diberitahu bahwa Yoga dan Iqbal sering membantu Mama sewaktu libur di warung bakso. Yang kedua itu nilai sosial. Nah, nilai sosial yang ada pada novel 7 Prajurit Bapak yaitu kasih sayang, saling peduli, dan tanggung jawab. Seperti yang dilakukan Yoga kepada dia, Yoga tetap perhatian kepada dia walaupun Yoga tahu bahwa yang mencelakai bapaknya si Yoga ini ayahnya dia. Yang ketiga, nilai budaya. Nah, dalam novel 7 Prajurit Bapak ini terdapat nilai budaya yaitu pada saat pemakaian bahasa-bahasa daerah. Seperti di sini tuh bahasa Sunda yang digunakan. Yang di halaman 11 ini ada contohnya yaitu nih gelis-gelis woi. Nah, ini kan termasuk bahasa Sunda. Selanjutnya nilai religius. Nilai religius yang didapatkan dalam novel 7 Prajurit Bapak itu yaitu mendoakan semua anak-anaknya dan melakukan ibadah seperti yang ada pada halaman 25 yaitu sedang melakukan sholat berjamaah. Kelebihan novel 7 Prajurit Bapak. Nah, pada novel ini kisahnya sesuai dengan kehidupan nyata dan dituangkan ke dalam cerita yang mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, alur cerita yang menarik memungkinkan pembaca untuk ikut ke dalam berbagai emosi seperti kecewa, bahagia, sedih, dan sebagainya. Seolah-olah mereka merasakan apa yang dirasakan di dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, penulis berhasil menghubungkan pembaca dengan karakter serta perjalanan hidup yang dialami di novel ini. Selanjutnya, itu kekurangan novel 7 Prajurit Bapak. Jadi, novel 7 Prajurit Bapak ini masih menggunakan bahasa-bahasa daerah yang menghambat pemahaman pembaca. Apalagi kalau pembacanya itu tidak tahu arti dari bahasa daerah tersebut. Selain itu, isi yang tebal dan kalimat atau kata-kata yang panjang, kalimat yang panjang akan mengurangi minat membaca. Selanjutnya, terdapat kata-kata yang kasar. Jadi masih terdapat kata-kata kasar yang perlu diperhatikan penulis agar cerita dapat dipahami dan dinikmati oleh semua kalangan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dalam novel ini, kita dapat menemukan kekuatan dan keindahan ketika kita rukun, kompak, dan saling peduli dalam keluarga, saling mendukung dan menghargai untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita masing-masing. Melalui perjuangan dan kekompakan, kita akan belajar bahwa mimpi adalah api yang harus kita nyalakan bersama, karena keluarga adalah fondasi yang kuat untuk mencapai dan meraih cita-cita.